Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ningsi dan saya akan menjelaskan tentang pengangguran. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan pengangguran. Secara umum, pengertian pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Pengertian lainnya, pengangguran adalah sebutan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran adalah seorang yang tergolong dalam angka kerja usia 15 sampai 65 tahun dan ingin mendapatkan pekerjaan namun belum mendapatkan hasil yang diperoleh. Berikutnya yaitu penyebab pengangguran. Umumnya penyebab pengangguran adalah ketidakseimbangan lapangan kerja yang tersedia dengan laju pertumbuhan penduduk. Artinya tenaga kerja lebih banyak dibandingkan jumlah lapangan kerja, sehingga menyebabkan beberapa orang tidak mendapatkan pekerjaan. Selain itu, penyebab pengangguran juga bisa dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu UP yang ditawarkan perusahaan tidak sesuai dengan harapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi jauh lebih kecil dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja, tenaga demografis dengan jumlah angkatan kerja yang tinggi, kompetensi tenaga kerja tidak memenuhi kriteria golongan pekerjaan, terjadinya PHK atau pemutusan hubungan kerja akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif, hambatan dalam kegiatan ekspor impor, peraturan yang menghambat investasi atau lainnya. Informasi pasar kerja masih kurang efektif, iklim investasi belum kondusif dan maksimal, rendahnya tingkat pendidikan, resesi ekonomi, kemajuan teknologi sehingga menggantikan tenaga kerja manusia. Baik, berikutnya bagaimana cara mengatasi pengangguran berdasarkan jenisnya, yaitu dengan cara satu, mengatasi pengangguran secara umum, mengadakan bimbingan dan penyuluhan keterampilan kerja, menambahkan keterampilan melalui badan latihan kerja, meningkatkan pendidikan, pendayagunaan dan penyebaran tenaga kerja, pengembangan produktivitas tenaga kerja, dan membuka lapangan kerja. Yang kedua, mengatasi pengangguran terselubung, mengadakan bursa tenaga kerja yang mempertemukan pencari kerja dengan penyedia pekerjaan, meningkatkan keterampilan dan kemampuan pada tenaga kerja dengan mengadakan pelatihan kerja, memindahkan daerah dengan jumlah tenaga kerja yang lebih ke daerah membutuhkan tenaga kerja, meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, mengatasi pengangguran struktural, mengadakan pelatihan siap kerja untuk bidang yang semakin dibutuhkan, memindahkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan, meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal yang ada, meningkatkan industri padat karya. Yang keempat, cara mengatasi pengangguran akibat COVID-19, program bantuan sosial untuk pekerjaan formal dan informal, kartu prakerja yang diprioritaskan untuk korban PHK, perluasan program industri karya, perlindungan untuk pekerja migran Indonesia atau PMI yang bekerja di negara yang ditempatkan setelah kembali ke tanah air. Yang keempat, mengatasi pengangguran teknologi, mengadakan pelatihan yang berkaitan dengan teknologi, pengangguran pemanfaatan barang-barang teknologi dan paham dengan penggunaannya. Yang terakhir itu jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah jenis pengangguran yang disebabkan oleh perubahan ekonomi dalam waktu lama, misalnya perubahan negara dari agraris menuju ekonomis. 2. Pengangguran konjungtural. Jenis pengangguran selanjutnya adalah pengangguran konjungtural atau siklis. Pengangguran ini terjadi dikarenakan perubahan ekonomi, seperti negara mengalami resesi ekonomi atau sedang dalam masa depresi. Yang ketiga, pengangguran friksional. Friksional ini merupakan jenis pengangguran di mana seorang belum bekerja dikarenakan masih kesulitan memperoleh pekerjaan yang sesuai. Yang keempat, pengangguran musiman. Jenis pengangguran ini adalah pengangguran berkaitan dengan ekonomi jangka pendek seperti sektor perkebunan. Yang kelima, pengangguran terbuka. Selain pengangguran terbuka, jenis ini merupakan keadaan di mana seseorang yang tidak bekerja masih berusaha mencari pekerjaan. Yang keenam, setengah menganggur.
dikatakan setengah menganggur, pasal tenaga kerja tersebut dilihat dari jam kerja, produktivitas, serta penghasilan yang diperoleh. Yang ketujuh, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung jenis pengangguran ini disebabkan oleh produktivitas tenaga kerja, namun mungkin karena ketidaksesuaian antara pekerja dengan bakat dan kemampuan pekerjaan, atau bisa juga karena ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.